Halo teman-teman semua, perkenalkan, namaku Cornelia Angel Karisma dengan NIM A28227-085 dari teori 6. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang ATME. ATME adalah singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Studi ATME dirancang untuk menyelidiki bagaimana suatu bahan kimia, misalnya senyawa obat, diproses oleh organisme hidup. Yang pertama, ada absorpsi atau penyerapan. Agar suatu senyawa obat dapat mencapai jaringan tubuh tertentu, biasanya senyawa tersebut harus dibawa ke aliran darah terlebih dahulu, biasanya melalui permukaan lendir atau mukus seperti saluran pencernaan sebelum diambil oleh sel target. Berikut faktor yang mempengaruhi penyerapan obat. Yang pertama, ada kelarutan senyawa yang buruk. Yang kedua, ada waktu pengosongan lambung. Yang ketiga, ada waktu transit usus. Yang keempat, ada ketidakstabilan kimia dalam lambung. Yang kelima, ketidakmampuan senyawa obat untuk menembus dinding usus. Yang kedua, ada distribusi atau penyebaran. Distribusi adalah transfer obat yang dapat dibalikan antara satu kompartemen ke kompartemen lain. Senyawa harus dibawa ke lokasi target, biasanya melalui aliran darah. Senyawa obat kemudian dapat menyebar ke otot dan organ dengan durasi waktu yang berbeda-beda. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi obat. Yang pertama, ada kecepatan aliran darah regional. Yang kedua, ada ukuran molekul. Yang ketiga, ada polaritas. Yang keempat, ada ikatan dengan protein serum membentuk kompleks. Selanjutnya, yang ketiga, ada metabolisme. Metabolisme merupakan proses perubahan struktur kimia obat agar nantinya dapat diserap oleh tubuh dan memberikan efek obat. Misalnya, mengatasi keluhan kesehatan. Senyawa obat mulai dipecah setelah memasuki tubuh. Sebagian besar metabolisme obat molekul kecil dilakukan di organ hati oleh enzim redoks, disebut enzim sitokrom P450. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi metabolisme. Yang pertama, ada kerja enzim. Yang kedua, ada interaksi obat. Yang ketiga, ada dosis. Yang keempat, ada jenis obat yang dikonsumsi. Kemudian yang terakhir, ada ekskresi. Ekskresi empedu atau ekskresi fekal adalah proses yang dimulai di hati dan melewati usus sampai produk akhirnya diekskresikan bersama dengan atau feses atau tinja. Ada 3 lokasi utama di mana ekskresi obat terjadi. Nah, berikut 3 lokasi utama terjadinya ekskresi. Yang pertama di ginjal, adalah situs yang paling penting dan merupakan tempat produk diekskresikan melalui urin. Yang kedua, ekskresi empedu atau ekskresi fekal adalah proses yang dimulai dari hati dan melewati usus sampai produk akhirnya diekskresikan bersama atau feses atau tinja. Berarti yang kedua berada di hati. Yang ketiga, metode ekskresi utama terakhir adalah melalui paru-paru. Misalnya untuk gas anestesi. Nah, itu dia penjelasan saya tentang ATME. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.